Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Maria Hermina Pransabetan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai standarisasi hasil perikanan. Standarisasi merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memperlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Standarisasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 1 Angka 1. Yang berikut kita lihat standarisasi produk perikanan. Sistem standarisasi produk perikanan yang dikembangkan oleh Direktorat Standarisasi Produk Perikanan melibatkan tim ahli di bidang terkait dalam mengkaji regulasi yang berkaitan dengan keamanan perikanan. Pertimbangan nasional menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan regulasi kemasan produk perikanan sehingga produk perikanan Indonesia dapat bersaing dengan produk dari pasar global. Produsen perikanan berkewajiban menjaga mutu dan keamanan produk yang dihasilkan serta melengkapi dan menyampaikan protokol pengawasan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan penjaminan tersebut. Yang berikut, standarisasi dan sertifikasi produk olahan hasil perikanan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu dan daya saing dari produk kelautan dan perikanan. Dengan adanya standarisasi dan sertifikasi, berarti adanya standar minimal dari mutu yang dihasilkan oleh para pengolah dan pemasar produk perikanan. Tujuan dari standarisasi. Tujuan yang pertama, untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat, dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi. Tujuan yang kedua, yaitu meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan standarisasi yang ketiga, yakni meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang atau jasa di dalam negara ataupun di luar negara. Perlunya standar mutu. Yang pertama, kepastian mutu spesifik. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Ketiga, meningkatkan daya saing pasar. Keempat, membentuk budaya mutu. Yang kelima, meningkatkan sumber daya manusia. Yang keenam, efisiensi dalam proses. Dan yang ketujuh, melindungi konsumen. Berikut ini jenis-jenis standarisasi dan sertifikasi produk olahan hasil perikanan. Yang pertama kita lihat sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, merupakan pangan olahan hasil produksi industri rumah tangga yang diedarkan dalam kemasan enceran dan berlabel. Yang kedua, legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan izin dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi atau operasi yang menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, merek dagang kemasan. Merek adalah nama, tanda, simbol, desain, atau kombinasi. Hal-hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa dengan produk atau jasa yang lain. Yang keempat, sertifikat halal. Sertifikat halal ini merupakan fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk. Yang kelima, barcode.
merupakan serangkaian garis hitam dari spasi putih yang digunakan untuk mengkodekan serangkaian karakter. Yang kelima, SNI ISO. SNI merupakan Standar Nasional Indonesia, adalah dokumen yang berisikan tentang ketentuan teknis atau pedoman dan karakteristik kegiatan dan produk. SNI ini disusun dan disepakati oleh stakeholder. ISO merupakan kepanjangan dari International Organization for Standardization, adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. Berikut ini adalah contoh dari Standar Nasional Indonesia. Yang pertama, SNI Produk. Bisa dilihat pada tampilan. Yang kedua, SNI Sistem. Yang berikut kita lihat adalah manfaat standar. Manfaat standarisasi yang pertama yaitu mutu produk. Yang kedua, efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Ketiga, kerjasama. Keempat, melindungi konsumen atau pengguna. Kelima, memuaskan konsumen atau pengguna. Dan yang keenam, kelestarian lingkungan. Ini adalah hasil pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.